Selamat, Anda sudah berhasil 75% membuat diri Anda berkonsentrasi. Optimalkan konsentrasi Anda dengan selalu mengikuti materi ini. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Kita mulai dari salam dulu. Jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum jawab itu. Jawab yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita belajar lagi yaitu pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks berita. Apa? Teks berita. Apa saja yang akan kita pelajari? Ayo, apa? Dalam teks berita apa saja yang akan kita pelajari? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah pembelajaran diharapkan kalian dapat satu, menjelaskan pengertian berita. Apa itu berita? Yang kedua, menyebutkan unsur berita. Apa unsurnya? Yang ketiga, menentukan unsur berita. Nanti ada teks berita, ditentukan unsurnya yang ada di situ. Yang keempat, meringkas berita. Bagaimana? Sudah paham tujuan pembelajaran kali ini? Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama adalah pengertian teks berita. Ada yang sudah tahu pengertian teks berita? Nah, ini pengertiannya. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala yang terjadi di dunia yang ditulis di media cetak, bisa saja disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau diunggah di situs internet ya. Berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta diangkat menjadi berita. Nah, jadi dipilih. Sekarang unsur berita. Unsur berita itu apa saja? Nah, yang pertama adalah what. Dalam bahasa Inggrisnya what, bahasa Indonesianya apa. Berisi pernyataan-pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa, hal atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua, who, siapa, memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang ketiga, when, kapan, menyebut waktu kejadian peristiwa. Yang keempat, where, di mana, bacanya where di mana. Berisi deskripsi lengkap tempat kejadian. Kelima, why, mengapa, memuat alasan sebab atau latar belakang terjadinya peristiwa ya. Yang keenam, how, bagaimana, menjelaskan proses kejadian dan akibat dari peristiwa tersebut. Nah, sudah paham ya? Kita lanjutkan saja. Agar lebih mudah unsur teks berita itu kita pakai istilah adik simba. A, apa, maksudnya apa yang terjadi. Nah, di mana peristiwa terjadi. K, kapan peristiwa terjadi. Si, siapa yang mengalami peristiwa. M, mengapa peristiwa terjadi. B, bagaimana proses terjadinya. Contohnya ini, contoh berita ini ya. Berita tentang pelabuhan Merak menjelang Lebaran. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 bulan 11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non 9 bahan pokok atau non sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non 9 bahan pokok atau non sembako
pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar karena parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, sekarang menentukan unsur berita dari berita tadi. Misalkan pertanyaan, peristiwa apa yang terjadi? Unsur beritanya ada di berita tadi. Padatnya Pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Yaitu truk-truk pengangkut barang non sembako. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21 sampai 25 November. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Itu unsur berita dalam berita tadi. Sekarang meringkas berita. Teks berita di atas bila diringkas, teks yang tadi, Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, itu ringkasan teks berita tadi. Bagaimana? Masih bingung? Semoga tidak bingung. Semoga tidak bingung. Amin. Nah, kita lanjut ya. Lanjut. Simpulan. Nah, setelah pelajaran tadi kalian sudah mengetahui pengertian unsur berita, menentukan unsur berita, dan meringkas. Kita simpulkan. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala yang terjadi di dunia, yang ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau diunggah di situs. Berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta diangkat menjadi berita. Dipilih. Sekarang unsur berita. Unsur teks berita kita menggunakan yang adik Simba biar gampang, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat menemukan unsur-unsur berita. Keenam unsur berita itu dapat disingkat dengan adik Simba, untuk memudahkan dalam mengingatnya. Nah, nanti kalau ditanya apa unsur teks berita, ya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, disingkat adik Simba. Menentukan unsur berita, contohnya seperti berita tadi yang sudah kita bahas di atas, yang kita bahas tadi. Nah, peristiwa apa yang terjadi padatnya Pelabuhan Merak? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang. Di mana peristiwa itu terjadi? Dan seterusnya, sesuai dengan berita yang kita pilih. Bisa ya? Bisa. Pasti bisa, semoga bisa, amin. Meringkas berita, teks berita di atas, ya, teks berita tadi yang sudah kita bahas, ringkasannya apa. Di sini ya juga mengandung adik Simba tadi, ya, seperti adik Simba. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Bagaimana? Kalau sudah jelas, kita lanjut tugas. Jangan takut, tugasnya gampang, ya, tugasnya gampang. Tugasnya yaitu 1. Jelaskan pengertian teks berita.
Dua, sebutkan 6 unsur dalam teks berita. 6 unsur. Ya, tadi sudah jelaskan. Nah, tiga, carilah sebuah teks berita dan tentukan unsurnya. Tentukan adik simbanya. Cari berita yang pendek saja di koran atau di televisi atau kalian browsing di internet, silahkan, bebas, bebas. Yang keempat, ringkaslah berita tersebut yang kalian tulis. Nah, diringkas yang mengandung adik simba tadi. Bagaimana? Jelas ya? Nah, saya kira jelas. Terima kasih. Kamsia, arigato, thank you, dan square, sukro, terima kasih, tampiase, sok sema. Nah, wassalamualaikum. Oh, maaf, saya doakan dulu semoga kalian jadi anak sukses. Senang tidak pelajaran hari ini? Senang kan? Senang, semoga senang dan kalian sukses berhasil cita-citanya. Nah, bagaimana? Sudah senang kan? Nah, saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.